Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alicia, NIM 19026014, dan teman-teman saya yang beranggota. Saya Ahmad Fatihin dengan NIM 19026005. Saya Dea Rahma Aulia dengan NIM 19026023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Darafandi, NIM 19026050. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan perpustakaan yang menjadi salah satu daya tarik, juga merupakan bagian dari kampus kami, yaitu Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi, jenis, layanan, dan pemanfaatan yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan sekaligus membujuk pengguna untuk bereaksi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan promosi perpustakaan adalah, yang pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai. Yang kedua, mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin. Yang ketiga, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Yang keempat, hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai tindakan untuk memanfaatkannya. Berikut adalah video mengenai Perpustakaan Universitas Negeri Padang. UPT Perpustakaan UNP menempati gedung 5 lantai seluas 5.000 meter persegi. Sejarah perpustakaan UNP yang berdiri sejak 1954 seiring dengan sejarah Universitas Negeri Padang, yakni mulai dari PTPG Batu Sangkar, FKIP Universitas Andalas, IKIP Jakarta Cabang Padang, IKIP Padang, dan Universitas Negeri Padang. Sejak tahun 1990, Perpustakaan UNP menerapkan sistem automasi perpustakaan yang secara terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Dimulai dengan sistem automasi dalam jaringan lokal, sampai saat ini sistem tersebut dioperasikan dalam lingkungan jaringan global dengan aplikasi berbasis web. Sistem automasi mengoperasikan aplikasi perpustakaan SIPUS yang dirancang oleh UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi UNP. Aplikasi SIPUS dilengkapi dengan Radio Frequency Identification atau RFID Tag dan Circulation Assistant untuk memberikan layanan yang cepat dan akurat. RFID Tag juga membuat security gate membunyikan alarm jika pemustaka membawa bahan perpustakaan tanpa melalui prosedur peminjaman yang berlaku.
Layanan perpustakaan yang ada di UNP. Yang pertama ada layanan administrasi. Layanan ini merupakan pelayanan yang berhubungan dengan tata persuratan. Lalu yang kedua ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya baik secara manual maupun elektronik. Yang ketiga, layanan koleksi umum, yang mana menyediakan koleksi-koleksi dari berbagai macam subjek yang dapat dipinjam untuk dibawa pulang. Yang keempat ada layanan referensi, yang mana salah satu kegiatan pokok yang dilakukan di perpustakaan yaitu khusus melayankan kepada para pemakai atau pengunjung di perpustakaan. Lalu yang kelima, koleksi terbitan berkala. Ini layanan koleksinya seperti berupa proceeding, ada juga jurnal, majalah, koran yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung perpustakaan. Lalu ada pojok corner dan yang terakhir yaitu layanan koleksi digital, yang mana bertujuan untuk membantu pemustaka yang memerlukan informasi dalam bentuk koleksi digital. Tujuan dan fungsi perpustakaan UNP. Tujuan diselenggarakannya perpustakaan UNP adalah untuk mendukung, memperlancar, serta mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan Tridharma perguruan tinggi di UNP melalui pelayanan informasi yang meliputi aspek seperti pengumpulan informasi, pengolahan informasi, penyajian informasi, pelestarian informasi, dan penyebarluasan informasi. Lalu, fungsi. Fungsi perpustakaan UNP adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat layanan informasi untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, sebagai pusat layanan informasi untuk kegiatan peneliti. Yang ketiga, sebagai pusat layanan informasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Klasifikasi bahan pustaka. Klasifikasi bahan pustaka adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan isi atau subjeknya. Tujuannya di sini adalah agar buku-buku dalam subjek yang sama akan terkumpul menjadi satu kelompok. Misalnya buku-buku tentang ekonomi akan terkumpul atau terkelompok semuanya ke dalam kelompok buku ekonomi. Demikian juga dengan buku-buku teknik, sosial, dan sebagainya. Pengelompokan tersebut ditandai dengan nomor klasifikasi. Nah, untuk sistem klasifikasi yang diterapkan di UPT Perpustakaan UNP adalah sistem klasifikasi persepuluhan Dewey. Dalam klasifikasi ini, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 10 kelompok besar. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan seterusnya. 10 kelompok ilmu tersebut dimulai dari nomor 000 untuk karya umum, 100 untuk filsafat, 200 untuk agama, 300 ilmu-ilmu sosial, 400 ilmu-ilmu bahasa, 500 ilmu-ilmu murni, 600 ilmu-ilmu terapan, 700 kesenian dan olahraga, 800 untuk sastra, dan 900 untuk sejarah dan geografi. D. Sistem layanan perpustakaan UNP berbasis IT. Perpustakaan Universitas Negeri Padang dalam beberapa dekade belakangan ini telah menggunakan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan terhadap pengguna, antara lain: yang pertama, untuk pengolahan koleksi, pelayanan sirkulasi, peminjaman dan pengembalian, dan pendataan. Pengunjung menggunakan sistem informasi perpustakaan atau SIPUS yang online untuk seluruh kampus UNP, baik yang ada di Air Tawar, Ulu Gadut, maupun kampus Bukit Tinggi. Yang kedua, penelusuran koleksi secara online menggunakan HTTP di gilib.unpac.id. Yang ketiga, melihat informasi tentang perpustakaan dan koleksi karya mahasiswa secara online dapat menggunakan HTTP pustaka.unpac.id. Khusus untuk KKI digital hanya menampilkan abstrak. Yang keempat, melihat repositori UNP karya dosen dapat menggunakan HTTP repositori.unp.ac.id. Yang kelima, untuk melayani karya tulis mahasiswa, misalnya skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain,
Yang full text dapat menggunakan sistem KKI digital Perpustakaan UNP di lantai 3 Perpustakaan Pusat UNP. Yang keenam, Perpustakaan UNP juga sudah berlangganan jurnal secara online antara lain EBSCO, ProQuest, dan IET. Untuk aksesnya dapat melalui web perpustakaan http://pustaka.unp.ac.id. Jam pelayanan perpustakaan UNP. Senin sampai Kamis buka jam 7 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Jumat buka jam 7 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Sabtu buka jam 8 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Khusus libur kuliah, Senin sampai Kamis biasa. Jumat buka jam 07.00 sampai 14.30. Sabtu tutup.